Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia akan membuka blokirannya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Kemungkinan dia membuka blokirannya memang tetap ada. Meskipun hal ini tidak dapat dipaksakan atau diprediksi dengan pasti, karena sangat bergantung pada perasaan yang sedang dia rasakan. Setiap keputusan yang dia buat, termasuk keputusan untuk menutup akses komunikasi, seringkali didasari oleh emosi yang mendalam, pertimbangan yang kompleks, dan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari rasa sakit atau ketidakpastian. Dalam konteks ini, blokiran bukan hanya sebuah tindakan untuk menghentikan komunikasi, tetapi juga sebuah simbol dari ruang dan waktu yang dia perlukan untuk memahami perasaannya, mengevaluasi hubungan kalian, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidupnya. Ketika seseorang memilih untuk memblokir, itu seringkali bukan keputusan yang diambil dengan mudah. Ada kemungkinan besar bahwa tindakan ini muncul dari akumulasi perasaan yang tidak terucapkan, konflik yang belum terselesaikan, atau luka emosional yang belum sembuh. Blokiran bisa menjadi cara baginya untuk menciptakan jarak emosional yang diperlukan agar dia bisa melihat situasi dengan lebih jelas. Namun, penting untuk dipahami bahwa jarak ini bukan berarti dia sepenuhnya menghapus kehadiranmu dari hidupnya. Sebaliknya, jarak ini mungkin justru memberinya ruang untuk merenung, memproses perasaannya, dan menemukan kedamaian dalam dirinya sebelum dia bisa menghadapi kembali apa yang pernah dia tinggalkan. Proses penyembuhan emosional yang dia jalani tidaklah sederhana. Ini adalah perjalanan yang penuh liku, di mana dia mungkin menghadapi berbagai emosi yang saling bertentangan. Pada satu sisi, dia mungkin merasa lega karena memiliki ruang untuk dirinya sendiri, tetapi di sisi lain, dia mungkin juga merasa kehilangan dan rindu terhadap hubungan yang pernah kalian miliki. Dia mungkin mengingat momen-momen indah yang kalian bagi bersama, tetapi juga dihadapkan pada kenangan akan konflik atau perasaan terluka. Semua ini adalah bagian dari dinamika penyembuhan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Tahap-tahap penyembuhan emosional seringkali dimulai dengan penolakan atau perlindungan diri, di mana dia merasa bahwa memblokirmu adalah langkah terbaik untuk melindungi hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mungkin mulai melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Dia mungkin mulai memahami bahwa hubungan kalian, meskipun tidak sempurna, memiliki nilai yang signifikan dalam hidupnya. Dia mungkin mulai merenungkan apakah rasa sakit yang dia rasakan lebih besar daripada kebahagiaan yang pernah kalian bagikan, atau sebaliknya. Refleksi semacam ini membutuhkan keberanian, karena itu berarti dia harus menghadapi emosinya dengan jujur dan tanpa penyangkalan. Selama proses ini, ada kemungkinan dia bertanya pada dirinya sendiri berbagai pertanyaan yang mendalam. Apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan kembali? Apakah ada potensi untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar jika dia membuka kembali pintu komunikasi? Dan yang terpenting, apakah dia merasa siap untuk menghadapi kembali hubungan ini dengan segala kompleksitasnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul dalam semalam. Dia perlu waktu untuk mengeksplorasi perasaannya, untuk menyembuhkan luka yang ada, dan untuk membangun kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa dia dapat menghadapi situasi ini tanpa rasa takut atau keraguan yang berlebihan. Jika dia akhirnya membuka blokirannya, itu adalah tanda bahwa dia telah mencapai titik di mana dia merasa cukup kuat untuk menghadapi kembali hubungan kalian. Ini adalah momen yang penuh makna, karena itu menunjukkan bahwa dia telah melalui perjalanan emosional yang panjang dan telah mengambil keputusan berdasarkan refleksi yang mendalam. Namun, membuka blokiran bukanlah akhir dari perjalanan ini, itu hanya awal dari babak baru yang memerlukan perhatian, kesabaran, dan upaya dari kedua belah pihak. Ketika pintu komunikasi akhirnya terbuka kembali, penting bagimu untuk mendekati situasi ini dengan penuh kesadaran dan empati. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali hubungan kalian di atas fondasi yang lebih kuat, tetapi itu juga memerlukan keterbukaan, kejujuran,
dan keinginan untuk saling memahami. Kamu harus siap untuk mendengarkan apa yang dia katakan tanpa menghakimi atau terburu-buru memberikan respons. Biarkan dia berbicara tentang perasaannya, tentang apa yang dia alami selama waktu kalian terpisah, dan tentang apa yang dia harapkan dari hubungan ini ke depannya. Selain mendengarkan, kamu juga memiliki hak untuk berbicara tentang apa yang kamu rasakan. Gunakan momen ini untuk berbicara dengan penuh kejujuran, tetapi juga dengan kelembutan. Hindari nada yang menyalahkan atau defensif, karena itu hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana kalian bisa bersama-sama menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Percakapan ini adalah kesempatan untuk meletakkan fondasi baru bagi hubungan kalian, fondasi yang dibangun di atas kepercayaan, kejujuran, dan komitmen untuk saling mendukung. Namun, perjalanan ini tidak akan selalu mudah, kan ada momen-momen sulit di mana kamu mungkin merasa bahwa usahamu tidak cukup atau bahwa dia masih ragu. Tetapi, jika kamu tetap konsisten menunjukkan perhatian, pengertian, dan cinta, lambat laun dia akan merasa lebih nyaman untuk membuka hatinya kembali. Membangun kembali hubungan yang telah retak adalah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan upaya dari kedua belah pihak. Namun, jika kalian berdua bersedia untuk saling mendukung dan tumbuh bersama, hubungan ini memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih bermakna daripada sebelumnya. Pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang bagaimana kalian menghadapi tantangan bersama, bukan hanya tentang kebahagiaan yang mudah ditemukan. Jika dia memutuskan untuk membuka blokiran dan memberikan kesempatan baru bagi hubungan ini, lihatlah ini sebagai awal dari perjalanan baru, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bersama-sama. Disinilah kalian bisa menemukan esensi cinta yang sebenarnya, kemauan untuk berjuang, keberanian untuk memaafkan, dan komitmen untuk terus tumbuh bersama, meskipun jalan yang harus kalian tempuh penuh dengan rintangan. Dia yang sedang dibicarakan ini adalah seseorang yang memiliki aura khas yang sulit diabaikan. Mata adalah salah satu fitur yang paling menonjol dari dirinya. Sorot matanya tajam namun penuh kelembutan, seolah menyimpan banyak rahasia dan emosi yang belum pernah diungkapkan kepada dunia. Mata itu berbicara tanpa kata, mencerminkan kedalaman jiwanya yang mungkin hanya sedikit orang yang benar-benar pahami. Ada sesuatu dalam cara dia menatap, entah itu sebuah kehangatan yang membuatmu merasa nyaman atau ketegasan yang menunjukkan bahwa dia bukan seseorang yang mudah dibaca atau dimanipulasi. Postur tubuhnya biasanya mencerminkan rasa percaya diri yang diam-diam, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia tahu nilai dirinya. Dia membawa dirinya dengan cara yang anggun, dengan langkah yang mantap, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas ruang di sekitarnya. Rambutnya memiliki keindahan alami, seringkali menunjukkan perhatian terhadap detail tanpa terlihat terlalu dibuat-buat. Entah itu panjang atau pendek, lurus atau bergelombang, rambutnya selalu tampak bersih dan rapi, mencerminkan kepribadian yang terorganisir, meskipun mungkin ada sisi dirinya yang terkadang terlihat spontan. Dalam berpakaian, dia bukan tipe yang mengejar tren. Sebaliknya, dia lebih memilih sesuatu yang mencerminkan kepribadiannya. Gaya berpakaiannya cenderung sederhana namun elegan, sering menggunakan warna-warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, atau biru laut yang mencerminkan kestabilan dan ketenangan dalam dirinya. Tetapi jangan salah, sesekali dia juga bisa tampil mengejutkan dengan pilihan warna atau aksesori yang memberikan sentuhan personal, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia memiliki sisi berani dan kreatif yang jarang terlihat. Secara karakter, dia adalah individu yang reflektif dan penuh pertimbangan. Dia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama jika itu berkaitan dengan hubungan atau perasaan. Dia sering terlihat pendiam, tetapi di balik keheningan itu, pikirannya bekerja dengan sangat aktif, menganalisis setiap detail dan memikirkan setiap kemungkinan. Dia memiliki kecenderungan untuk menahan diri, terutama ketika merasa emosinya sedang tidak stabil. Dia lebih memilih untuk menyendiri, merenung, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan sebelum berbicara atau bertindak. Salah satu ciri khasnya adalah kedalaman emosional. Dia bukan tipe yang memperlihatkan semua yang dia rasakan di permukaan. Perasaannya seringkali tersembunyi, dan hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengannya yang bisa melihat sisi terdalamnya. Dia bisa menjadi sangat sensitif,
merasakan hal-hal kecil yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Namun, sensitivitas ini seringkali dia sembunyikan di balik sikap yang terlihat kuat dan tegar ketika dia mencintai seseorang. Cintanya tulus dan mendalam. Dia adalah tipe yang setia dan akan memberikan segalanya untuk orang yang dia sayangi. Tetapi, jika dia merasa dikhianati atau tidak dihargai, dia tidak ragu untuk menarik diri dan melindungi hatinya. Dalam situasi seperti itu, dia mungkin memilih untuk membuat jarak, bahkan jika itu berarti memutuskan komunikasi sementara waktu. Ini bukan karena dia berhenti peduli, tetapi lebih sebagai cara untuk menjaga keseimbangan emosionalnya. Ada juga sisi protektif dalam dirinya. Dia cenderung melindungi orang-orang yang dia sayangi, meskipun kadang caranya terlihat keras atau sulit dipahami. Tindakan seperti memblokir komunikasi bisa menjadi salah satu cara dia melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari rasa sakit yang lebih besar. Namun, di balik semua itu, dia adalah seseorang yang mendalam dan penuh cinta. Meskipun dia mungkin tidak selalu menunjukkannya dengan cara yang langsung terlihat. Jika dilihat dari sifat-sifat ini, ada kemungkinan dia berzodiak Cancer, Scorpio, Capricorn, atau Pisces. Cancer dikenal sangat emosional dan sensitif, sering membutuhkan waktu sendiri untuk memproses perasaannya. Scorpio memiliki kedalaman emosional yang luar biasa, meskipun mereka sulit ditebak dan seringkali menjaga diri dengan hati-hati. Capricorn, di sisi lain, cenderung praktis dan mandiri, lebih memilih merenung dan menyusun langkah sebelum bertindak. Sementara itu, Pisces dengan empati dan imajinasi tinggi seringkali memilih untuk menjauh sementara ketika merasa terluka, meskipun cinta mereka sangat mendalam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.